يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بالذي ذي الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. Walakin ya. Akan tetapi seorang murid tidak patut ketika dia meyakini gurunya tidak ismah, lalu dia meletakkan gurunya selalu di depan mata dia, ihtimal mengandung kemungkinan salah gurunya di setiap perintahnya, di setiap arahannya, di setiap nasihatnya. Nah, mungkin salah. Hal ini tidak boleh. Ini akan mencegah dia untuk mengambil manfaat. Seperti orang sakit ketika masuk ke dokter lalu di hatinya timbul pemikiran kemungkinan dokter itu salah dalam mengobati dia. Ini akan melemahkan kepercayaannya dan akan menciptakan keraguan dan kegoncangan di dalam dirinya. Ya, mungkin sakitnya sembuh, tetapi ya, penyakit kegoncangan, keresahan, ketakutan itu tidak sembuh-sembuh. Artinya pasrahkan di tangan Allah, sudah. Seperti orang tua ya. Orang tua selalu berpikir, aduh kalau aku mati anakku seperti apa ya Allah, jangan mati dulu sampai anakku besar dan semua kawin dan semua kaya raya dan senang baru mati aku enaknya. Ya. Ya, padahal kalau kita mati anak kita itu ada rezekinya dari Allah lebih hebat mungkin ketika ada kita. Kita mungkin yang menyebabkan terhalangnya rezeki anak kita itu. Karena ada rezeki kita yang makan pula, ada rezeki untuk anak kita yang makan pula. Ketika kita ada terus rezeki buat dia. Karena Allah yang memberi bukan orang tua. Ya. Maka di zaman Nabi kan semua suami-suami itu perang. Orang-orang munafik ya, menggoda istri-istri sahabat tuh. Kamu ini membiarkan suami kamu perang. Itu Muhammad hanya membuat kamu menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Kalau dia tidak ada, kamu makan dari mana? Ya. Pada wanita-wanita sahabiyah itu mengatakan, ya, memang suamiku yang memberi makan, tapi yang memberi rezeki itu Allah yang tidak akan mati. Yang keempat, an ya'taqida kamala syaikhihi wa tamama ahliyatihi li tarbiyati wal irsyad. Meyakini kesempurnaan syekh dan kesempurnaan kepakarannya dalam tarbiyah wal irsyad. Itu sudah kita tidak ragukan. Kalau ragu, jangan serahkan diri kita kepadanya. Ya, jangan serahkan. Wa innama kawana hadzal i'tiqada ba'da an fattasha wa daqqaqa badi'a amrihi. Oleh karena itu, ini i'tikad ini timbul setelah dia mencari, meneliti pada permulaan urusan dia. Ketika dia nak tarbiyah, dia cari syarat-syarat guru yang ada di sini. Itu syarat-syarat besar tuh. Syarat-syarat yang boleh kita dapatkan untuk kita cari. Ya, itu yang 4 yang sebelumnya kita baca tuh. Ya. Fawajada syurutal warisil Muhammadi, maka dia mendapatkan syarat waris Muhammadi lati sabaqa dzikruha yang telah disebutkan sebelumnya. Qad tahaqqaqta fi syaikhi. Kamu telah membuktikannya di gurunya. Ya. Wa wajada anna alladzina yashabuna yataqaddamuna fi imanihim wa ibadatihim wa ilmihim wa akhlaqihim wa ma'rifihim al-ilahiyah. Dan dia mendapatkan bahwasanya orang-orang yang bersahabat kepada dia telah maju imannya, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, ma'rifatnya dan lain sebagainya. Kita sudah lihat kita sudah teliti, ya. Maka kita akan meyakini bahwa guru itu, syekh itu betul sempurna ahli tarbiyahnya. Ya. Maka itu sebab orang dulu mungkin suasana kehidupan mereka mengerti bahwa
agama ini perlu qudwah dan dia mencari guru. Ya. Untuk qudwah. Ya. Sekarang qudwah itu memang dicabut oleh musuh-musuh Islam. Krisis yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah kehilangan kepercayaan kepada ulama. Untuk menyerahkan dirinya di tarbiyah itu ya, kelemahan umat Islam tuh yang diciptakan oleh musuh-musuh. Ya. Yang kedua adalah perempuan. Ya. Sudah tidak lagi memandang bahwa mendidik anak itu adalah perbuatan teragung yang tugas yang diberikan kepada perempuan. Ya. Bahkan perempuan sekarang kalau boleh tanpa punya anak. Ya. Dia kalau ingat anak hanya untuk membunuh kesepian di rumah. Ingin mendengar ada tangisan dan ketawa. Mendidik? Tidak. Bahkan tidak mau di bab itu letih-letih. Nah maka dengan apa menghapus? Dengan gaya hidup hedonisme dan materialisme. Ya. Dan yang ketiga adalah kurikulum pendidikan. Dan seterusnya. Said. Yang kelima, ittisafuhu bisidqi wal ikhlas fi suhbatihi li syaikhi. Yang kelima, seorang murid mesti mempunyai sifat sidiq dan ikhlas dalam suhbah kepada gurunya. Fayakunu jadan fi talabi. Maka dia akan sungguh-sungguh mencarinya. Munazzihan anil aghradi wal masalih. Dan bersih dari tujuan dan kemaslahatan. Dia dekat guru, tidak ada tujuan untuk nebeng nama. Tahu nebeng? Tumpang. Tumpang terkenal, tumpang nama, tumpang. Nah. Ya. Bahkan kita takut karena perbuatan kita guru jadi tercedera. Sepatutnya. Karena murid yang baik adalah murid yang dibanggakan gurunya, bukan yang membangga-banggakan gurunya. Maka bersuhbah itu mesti sidik dan ikhlas. Betul-betul dia serius mencari guru itu serius. Ya, bukan untuk apa? Untuk kepentingan, maslahat, apa tak. Jika kita misalnya menisbatkan kepada guru itu membuat kita jadi tidak sidik, lebih baik jangan menisbatkan kepada guru. Ya. Tapi kalau tidak takut ya silakan. Yang keenam, ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi hadiran wa ghaiba. Menggagungkan dan menjaga kehormatannya hadir dan gaib. Kehormatan ini dijaga di mana? Di sini. Hurma itu ada di sini. Ya. Hurma itu apa? Haram. Haram itu apa? Wilayah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya. Kepribadian seseorang, tentang harga diri seseorang, itu disebut hurmah. Di mana adanya? Di sini. Kalau rumah, haram rumah kita, hurmah rumah kita, ya di batas tanah itu. Tak boleh ada kereta orang letak di depan rumah kita kan. Ini haram kita yang harus kita pelihara. Ya. Tetapi ketika berkaitan dengan nama baik, ya, dan juga kemuliaan seseorang itu di sini hurmahnya. Jadi tidak boleh di hati kita ini ada keraguan,
yang mencederai, ya, apalagi ada orang lain di sini. Hurma istri di sini. Ya. Tidak boleh ada orang lain di sini. Itu hurma. Nah, begitu juga guru diagungkan dan dijaga hurmahnya. Hadiran di depannya, ghaiban di belakangnya. Ya. Bukan di depannya, di belakang guru ini tak betul lah nih. Qala Ibrahim ibn Syaiban al-Qirmisini, man taraka hurmatal masyayikh ubtuliya bidda'a wal kadzibah waftadhaha biha. Orang yang meninggalkan kehormatan guru, nanti Allah akan kasih musibah, sebuah penyakit apa? Pengaku-ngaku yang dusta. Orang yang tidak punya guru bukan dalam arti tidak punya Orang yang punya guru kan punya hurmah guru di dalam dirinya. Ya. Bukan guru karena dia ada 10 syekh di baiat. Dia membaiat kepada 10 syekh dan mempunyai syahadah baiat 10 dan diletakkan 10-10-nya di dinding dengan gambar-gambarnya sekali. Ya. Tapi tidak ada hurmah di sini. Maka musibah yang menimpa dia dari penyakit ini adalah suka mengaku-ngaku. Ya. Mengaku-ngaku. Karena andaikan dia punya hurmah guru, dia jaga hurmah guru itu. Ya. Ada tak seorang suami ada istri lalu cakap di tempat lain saya bujang? Ya. Bahaya. Meskipun sudah keluar kawasan tapi tetap bujang-bujang. Ya. Tak akan ngaku saya bujang. Gitu. Padahal punya cucu pula di sananya. Ya. Ini melanggar hurmah tuh. Ya. Nah, orang yang tidak ada hurmah istrinya di sini, itulah dia mengaku-ngaku tuh. Ya. Tapi kalau ada hurmah, tak, kemanapun aku akan setia padamu. Itu. Kalau kawin lagi pun tak akan cakap bujang. Ya, sudah ada 2 lah, tinggal 1 orang lagi kurang yang ketiga kan gitu. Ya, tak boleh ngaku bujang. Gitu. Sejobol. Jadi barang siapa yang tidak punya hurmah guru di hatinya, maka dia punya penyakit mengaku-ngaku. Ya. Bukan punya syahadah talqin tuh. Bukan. Qala Sidna Muhammad ibn Hamid at-Tirmidzi radhiyallahu anhu, "Idza awsalaka Allahu ila maqamin wa mana'aka hurmatu ahli wal tizazu bima awsalaka ilaihi fa'lam annaka magrurun mustadraj." Ya Allah. Apabila Allah telah menyampaikanmu kepada satu maqam, tetapi Allah mencegahmu akan hurmah ahlil maqam, itu aulia wa syaikh. Ya. Bahkan kamu lebih merasa lezat terhadap maqam yang Allah sampaikan kepada maqam itu. Ketahuilah itu maghrur dan mustadraj. Dia seorang murid mungkin sampai kepada satu maqam tertentu, tapi tidak ada hurmah di hatinya gurunya itu. Itu maghrur, itu mustadraj. Satu ketika akan jatuh. Allah. Wa qala aidan,
Man lam turdihi awamiral masyayikh wa ta'dibuhum fa innahu la yata'addab bi kitabin wala sunnah. Seorang yang tidak ridho akan perintah-perintah gurunya dan artinya perintah-perintah gurunya dan perintah-perintah adab mereka, maka dia berarti tidak beradab kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti seorang suami, istri taat kepada suami. Saya ada pertanyaan, seorang suami ya tidak suka melihat istrinya beribadah lebih banyak. Istrinya suka sholat sunnah, istrinya suka zikir-zikir di rumah. Ya, suaminya ya, tak payahlah, jangan banyak-banyak sangat misalnya. Ya. Maka si istri itu mesti meninggalkan, kecuali wajib. Ini kan sunnah-sunnah, yang fadail. Karena menjalankan perintah dari suaminya itu lebih wajib daripada sunnah-sunnah itu. Ya. Maka apabila dia melakukan juga, berarti sama dengan dia tidak beradab kepada Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah menyuruh taat kepada suaminya. Ya. Seperti itu. Wa qaulu Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Tatabba'na ahwalal kaum fama ra'ayna ahadan ankara alaihim wa mata bi khair. Allah. Kata beliau, kami sudah meneliti tuh keadaan kaum. Ya. Artinya beliau sudah meneliti, mengikuti, mutaba'ah. Ya. Mengamati tuh keadaan para aulia. Tidaklah kami melihat seseorang yang pernah mengingkari mereka dan mati dalam keadaan baik, tidak. Orang yang mengingkari kehormatan para aulia mati dalam keadaan tidak baik. Ya. Man waqa'a fi irdi waliyin ibtalahu Allahu bimautil qalb. Barang siapa yang ada di barang siapa yang waqa'a, mencela, menghina, ya, di dalam harga diri, artinya irid adalah kehormatan seorang wali, maka Allah kasih bala dengan mati hatinya. Ini perkataan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena orang ingin mempunyai sifat mulia. Ya. Akhlakul karimah, hati yang bening dan jernih. Kan? Itu hanya Allah yang memberi. Dan Allah beri melalui qudwah kepada orang yang hatinya ada yang kita cari itu. Nah, ketika kita merusak tempat qudwah itu, di mana kita mendapatkan kejernihan hati? Ini seorang guru yang mengajarkan ilmu akal, hafazan, pahaman. Lalu kita takabur kepada dia. Tak dapat. Kenapa seorang anak tak dapat belajar kepada ayahnya? Seorang adik tidak dapat belajar kepada abangnya. Hatta istri tidak belajar dengan suaminya. Kenapa? Karena tidak tawadu, itu saja. Anak kepada ayah memang sering mengamuk-amuk minta uang. Macam mana dia belajar kepada, ya, itu sebab ya seorang malah ngajar anak itu tak pandai-pandai. Mesti diserahkan ke orang lain. Ya, ya ada istisnaiyah yang memang orang tuanya mampu menebus hijab itu, al-qurbu hijab, dekat itu hijab. Dekat masa, dekat hubungan keluarga, dekat tempat, dekat, pokoknya dekat itu
semakin tidak kelihatan, semakin terhalang. Nah, maka ketika kita tidak dapat lagi melihat karena ada hijab untuk mendapatkan apa yang kita cari, sudah tak dapat. Ya. Nah, kita datang kepada seorang yang kita percaya. Itu sebab teliti dulu sebelum dia menyerahkan dirinya kepada guru itu. Apakah guru itu termasuk yang sesuai dengan syarat ini, dan kita sudah thiqah untuk menyerahkan diri kita di tarbiyah. Ya. Jika sudah, maka setelah itu kita mesti menjaga diri kita untuk mentarbiyah kita. Ya. Yang ketujuh, ayuhibba syaikhahu mahabbatan fa'iqatan syaritatan alla yanqus min qadri baqiyati suyukh. Mencintai gurunya dengan cinta yang fa'iq. Cinta yang melimpah-limpah tuh ya. Fa'iq itu faqa yang tinggi. Dengan syarat tidak mengurangi kadar guru-guru yang lain. Jangan sampai cinta kepada guru kita tidak melihat ada guru lain. Ini juga tidak adab kepada guru. Karena guru itu satu. Cuman tubuhnya banyak. Itu sebab di dalam tasawuf wali itu diberikan gelar al-insanul kamil. Dan itu tunggal. Tunggal, yaitu Allah. Cuma ada di beberapa tubuh. Dan tempat yang sempurna insan kamil itu di Nabi Muhammad SAW. Yang bilangan banyak itu adalah mazhar zahir yang wujud di alam ini. Maka dikatakan akhlak itu satu, nur sebetulnya. Nur, makanya minaz zulumati ilan nur. Zulumat jamak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi wali kepada orang yang beriman. Dialah yang mengeluarkan kita dari zulumat. Jamak itu banyak. Ilan nur, kepada satu cahaya. Seperti matahari satu kan. Tapi cahayanya masuk kepada miliaran kotak rumah. Kita call di negara lain, ada matahari di rumahmu? Ada. Kenapa ada matahari ini? Ini. Tunggal. Nur yang kita cari, maqamat ruhiyah, akhlak. Itu Allah punya, satu, tunggal. Tapi ada di tubuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Al-Shazili, Syekh Muhammad, Syekh Ahmad, Syekh Mahmud, Syekh Hamid, Syekh Ibrahim, Syekh. Bagaimana kita menghormati guru ini tidak menghormati yang lain? Berarti dia menyembah jasad. Bukan menuju kepada Allah. Ini tauhidnya terganggu. Ya. Kama qala syekhuna syekhuк abuk wal asyakh a'mamuk, katanya. Gurumu bapakmu, guru-guru lain pakcimu. Ya, sampai di situ saya simpulkan, oh iya. Berarti ada pakcik kita yang jauh lebih hebat dari ayah kita, tapi inilah ayah kita. Ya. Itu sebab mestinya orang bertarekat, orang yang dewasa, bukan masih budak. Ya. Ketika punya guru, wah terus tengok guru yang lain, bahkan berharap guru itu pun berguru kepada guru dia. Aduh, itu qillatul adab. Ya, ini yang saya sering menemui
Ya. Artinya dia sebenarnya itu dia tidak mencintai gurunya. Ketika dia memandang orang rendah. Karena dialah yang membuat gurunya Tuhan yang dia sembah. Dia. Ya. Dia yang membuat gurunya itu Tuhan yang dia sembah. Orang yang seperti ini nanti, ketika gurunya mengingkari dia mengingkari sembahannya. Karena dia yang buat, dia yang mengingkari. Ya, akhirnya dia sendiri yang tidak mampu keluar dari situ. Itulah ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawa. Itulah Tuhan hawa nafsu. Dia angkat gurunya tinggi-tinggi. Ya. Akhirnya dia sendiri tidak mampu untuk menyembahnya itu karena ketinggian dia angkat. Hub yang hakiki. Itu yang ingin dihadirkan di dalam tasawuf. Wa alla yasila ghuluwuhu fil mahabbati ila haddin fasid. Tidak boleh keberlebihan dalam cinta kepada gurunya itu membawa kepada batas yang merusak. Bi an yukhrija saikhah an tauril basyariyah, dengan mengeluarkan gurunya dari taur manusia, dari fase kemanusiaan. Ya. Sampai malaikat. Memang begini, kita menemui, memang murid itu mesti percaya kepada guru. Karena kalau murid kurang percaya kepada guru, maka tidak ada badan. Aliran kuduahnya tidak nyambung. Ya. Tetapi tidak berarti guru yang mempertahankan jaim, selalu menjaga image agar muridnya percaya, itu pendidikan munafik. Ya. Sehingga banyak guru selalu ingin tampil sempurna di depan muridnya. Takut kehilangan kepercayaan. Ini bukan murabi. Bahkan agar menciptakan kepercayaan, gurunya ini sering membuat cerita-cerita yang tidak dijangkau oleh akal orang. Karena dia memang mursyid kamil, kumal. Ya. Saya mi'raj ke langit. Kamu tak sampailah. Wah, muridnya gila. Aku gila tuh. Ya. Atau dia ziarah kubur. Begitu ziarah terus gurunya pingsan. Karena kebanyakan masyaikh kutub masuk ke dia. Ya. Saya banyak sangat menjumpai itu. Terkadang ya, lidah saya terkadang terlontar mengata begitu. Bukan mengata orang, hanya mengata sifat. Karena ada tarekat tradisi. Kita tidak melihat muridnya banyak ramai, bukan itu ukurannya. Ukurannya syariat sudah. Ya. Bukan dia karena bicara hakikat, bicara. Ya. Orang tidak tahu mubtada khobar aja bicara hakikat, cuman baca buku kitab terjemahan Darun Nafis, rasanya sudah paling paham. Ya, padahal paling bodoh. Ya. Dan itu tersebar di Nusantara tuh. Ya banyak guru. Ya. Karena itu salah satu persoalan saya dulu. Yang nak tolak. Paling benci saya dengan orang-orang sufi tarekat. Dulu itu karena melihat itu. Nah begitu berjumpa guru sama sekali tidak mempertahankan dirinya. Hatta dia marah istrinya depan kita juga dia slow. Ini baru guru. Gitu. Ya. Karena kita melihat guru dimarah istrinya depan orang, wah murka. Karena harga dirinya dihina. Wah. Gitu. Kita punya guru istrinya marah. Gitu. Ini baru manusia. Ya. Allah. Ya.
bahkan terhina di depan orang. Kita kan tidak, sakit berat itu. Kita nak guru itu tidak boleh, nyamuk pun tak boleh menggigit. Karena dia mursyid kamil. Ya. Jadi begitu ngelihat guru luka tergigit nyamuk, lah ini bukan. Ya, karena di Nusantara ini apabila mursyid kamil itu sudah satria mandraguna dan lebih hero daripada Laksamana, lebih hebat daripada hang tua, hang jebot, hang tidak. Itu yang selalu guru kita mengatakan, ya, ana insan dhaif lastu superman itu. Ya, bukan Superman. Karena kita ingin guru kita seperti Superman. Agar kita datang kepada dia li ajlin nur fi qalbi wa bas. Ya. Secara jujur, ketika saya masuk tarekat, karena guru itu mengatakan begini, aku takut murid-muridku meniru perbuatan burukku. Allah. Ya. Sepanjang hari yang aku takuti, murid-muridku meniru sifat burukku. Sementara kita telah menyaksikan, ya, guru sifat buruknya ditutup-tutupi. Ghaflahnya ditutup-tutupi. Ghaflah dalam arti tampilan zahirnya. Ya. Sementara kita melihat, ya saya katakanlah punya orang keluarga lah, bukan orang. Dengan kita dia kena saudara, dengan kita ya, sedang ketawa-ketawa gopla, begitu datang orang terus ngambil tasbih. Itu fenomena yang dulu saya benci sekali tuh. Begitu ada orang langsung Allah Akbar. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Itu yang saya muak dulu itu. Ya. Artinya dia mau jadi guru 24 jam dan di mana saja berada. Sempurna kan letih. Ya. Sampai banyak kan di film-film di TV-TV kan ditampilkan. Nah, murid itu yang membangun gurunya menjadi patung yang disembah sehingga dia tidak mampu menyembahnya karena ketinggian dia mengangkatnya tuh. Akhirnya orang-orang seperti itu tidak beradab. Ya. Wa innama taqwa innama tuqawwi mahabbatul murid li syaikhihi bi muwafaqatihi lahu amran wa nahyan wa ma'rifatihi lillahi ta'ala fi sayrihi wa sulukihi. Akan tetapi yang memperkuat cintanya murid kepada gurunya itu adalah dengan muwafaqah kepadanya. Perintah dan larangannya serta mengenal dia karena Allah di dalam perilaku dan suluknya. Fal muridu kullama kaburat shakhsiyatuhu bil muwafaqah ijdadat ma'rifatu. Seorang murid ketika kepribadinya besar muwafaqahnya, ya, muwafaqah kepada hati gurunya, maka ma'rifatnya mengenal gurunya bertambah. Wa kullama jadadat ma'rifatu ijdadat mahabbatu. Kalau mengenalnya bertambah, cintanya bertambah. Kedelapan, ada mutatallu'ihi ila ghairi syaikhi li alla yatashattat qalbuhu li alla yatashattatu qalbuhu baina syaikhain. Dan tidak boleh seorang murid itu mencari melihat guru lain agar hatinya tidak terpecah, terbelah antara dua guru. Wa misalul murid bidzalika kami selil marid alladhi yutabbibu jismahu inda tabibain fi waqtin wahid fayaqa'u fil hayrati wa taraddud. Perumpamaan murid di dalam perkara ini seperti orang sakit yang mengobati tubuhnya pada dua dokter di satu waktu, maka akan terjadi kebimbangan dan keraguan. Ya, ini adab-adab batin, di dalam batin tuh. Ya. Hurmah guru itu yang tidak boleh keluar. Ya. Tidak boleh rusak di dalam hati kita. Ya. Sehingga
Ya, dalam satu kisah yang diangkat yang tadi kita sebut, sehingga gurunya melakukan hal yang dipandang oleh dia ya tidak betul, nah, dia tidak rusak. Makanya seperti kisah Sidi Ar-Rumi kan, ya, yang dia dikenal seorang soleh, seorang abid, ya, seorang zahid, seorang wali, sudah dihormati orang semua. Ya. Tiba-tiba gurunya menyuruh, nanti malam kita akan pesta. Dan tolong berikan khamar. Kamu pergi ke jiran itu, kedai itu, belikan khamar. Maka kata Ar-Rumi, ya Syaikhi, bagaimana aku dapat melakukan itu? Nanti nama baikku bagaimana di depan orang? Gitu. Kalau engkau masih mengaku muridku, lakukan itu. Ya. Adakah perintah lain, wahai guru, yang dapat aku lakukan kalau aku masuk ke tempat itu? Tempat itu adalah tempat orang-orang Nasrani dan masuk ke kedai khamar. Dan itu tahu aku. Maka apa kata mereka tentang diriku dan tentang madrasah ini dan tentang engkau? Tinggalkan kalau kau tidak mau melaksanakan perintahku. Akhirnya karena gurunya berkata begitu, maka Sidi Rumi dan mau melakukannya. Dan dia pergi. Dan betul orang nampak. Masuk ke kampung Majus, Nasrani. Orang nampak. Masuk ke kedai khamar. Orang pun nampak. Keluar, habis. Ya, lihat manusia, tidak ada tarbiyah. Ya. Akhirnya dibawa ke gurunya ini. Dan dia sudah dilempari batu, diludahi oleh orang, dan nak ditinggalkan oleh orang. Itu pun penyakit yang dibuang oleh gurunya, iktimad kepada orang. Terbuang sudah. Apa yang dilakukan oleh guru tarbiyah? Dia udah pasrah tuh. Hancurlah namaku sudah. Ya. Orang sudah mengata, melempari, meludahi. Apa kata gurunya? Kenapa kamu marah dengan Rumi? Dia menampak soleh, bicara baik, apa ternyata dia beli khamar, bla 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 bla. Kamu salah. Ini bukan khamar. Silakan. Ya. Dituang ke cawan, dituang ke cawan. Ini adalah cuka. Aku sudah titip kepada tukang kedai itu. Nanti Rumi datang membeli khamar, bagi cuka. Aku nak uji kalian sebagai muridnya. Ya, apakah kamu setia dengan dia karena Allah atau karena dia? Dan juga menguji Rumi, apakah dia iktimad kepada orang, apa iktimad kepada Allah. Medan murabbi, medannya tarbiyah. Wa amma al-adabu zahir fahiyah. Adab zahir apa? An yuwafiqa syaikhahu amran wa nahyan ka muwafaqatil marid li tabibi. Secara zahir pun dia mesti sepakat kepada gurunya akan perintah dan larangannya seperti seorang marid. Seorang sakit kepada dokternya. Kedua, an yaltazima sakinata wal wiqar fi majlisih. Fala yattaqi'u ala syai'in ya'tamidu wala yatasa'abu wala yanam wala yadhaq bila sabab wala yarfa sautahu alaihi wala yatakallam hatta yasta'zinahu li'anna dzalika min adamil mubalati bi syaikh wa adamil ihtirami lahu wa man sahibal masyayikh bi ghairi adabin wa ihtiramin haruma madaduhum wa thamaratu alhazihim wa barakatuhum. Yang kedua adalah dia senantiasa sakinah, tenang dan wiqar, sopan di majelis gurunya. Tidak boleh bersandar kepada sesuatu. Tidak boleh menguap. Tidak boleh tidur. Tidak boleh ketawa tanpa sebab. Tidak boleh angkat suara melebihinya. Dan tidak boleh bicara sehingga dia minta izin. Karena semua perbuatan itu adalah merupakan tidak peduli kepada gurunya dan tidak menghormatinya. Barang siapa yang bersuhbah kepada guru tanpa adab dan tanpa menghormati, maka dia terhalang madadnya dan buah al-haznya. Buah al-haz adalah buah kebersamaannya dan barokahnya. Yang ketiga,
Al-mubadaratu ila khidmatihi biqadril imkan. Segera berkhidmat semampu mungkin. Paman khadama khudim. Barang siapa yang berkhidmat, maka dia akan dikhidmati. Ya. Itu suhbah itu identiknya dengan apa? As-suhbah hiyal khudwa wal khidmah. Ya. Maka al-mubadaratu ila khidmati. Saya memperhatikan para masyaikh itu ketika dia memilih daripada muridnya ya, untuk menjadi pelapisnya adalah mereka yang disebut khifah istilahnya, artinya ringan berkhidmat. Karena hidup ini semua khidmat kepada Allah. Ya. Kita menyangka kita berbuat, bekerja, ada anak, ada istri. Kita menyangka ya itu menyenangkan mereka. Bukan. Itu khidmat kepada Allah. Ya. Kalau tidak punya mental khidmat memang tidak dapat. Dia dengan istri, dia dengan suami, dia dengan anak, dia akan terus berhitung. Aku menyesal ya menjadi suamimu, menjadi istrimu. Ya, karena ini karena mental khidmat tidak ada. Bahwa sebetulnya dia berkhidmat kepada Allah. Bahkan dikatakan asy-syari'atu hiyal khidmah. Ya. Yang keempat, dawamu huduri majalisi, senantiasa hadir di majelisnya. Fa in kana fi baladin ba'idin fa alaihi an yukarrir ziyaratahu biqadril mustata'. Kalau di negara jauh maka dia mesti berulang-ulang ziarah semampu mungkin. Walidzalika qila ziyaratul murabbi turaqi wa turabbi. Menziarahi guru itu turaqi, meningkatkan rohani, wa turabbi, dan mentarbiyah. Ya. Ini kata-kata dulu nih. Karena kalau kata-kata guru, muridnya semua datang ke gurunya. Sekarang kalau guru nungguin begitu, nggak ada yang datang gurunya. Muridnya. Ya. Maka gurunya datang. Sudah gurunya datang pun kata muridnya, mestinya guru itu datang ikut jadwal aku lah. Salah pula. Ya. Kita lah yang ikut jadwal guru. Ya. Guru bila nak datang, ikut dialah. Sudah kita tak datang dengan dia, dia datang dengan kita pun kena ikut jadwal kita. Dulu kita di Mesir bising semua ahbab di Mesir. Ya. Karena ya, guru kita datang ikut kehendak dia. Jadi semua pelajar protes. Kita ada program lah. Dia datang tiba-tiba, pening lah kita. Ya. Akhirnya saya pula yang disuruh cakap. Cobalah cakap, antum kan dekat. Dalam hati saya, iya juga ya. Jadi saya cakap. Ya, padahal sebelum cakap tiba-tiba beliau bawa saya pula, ajak saya pula ke rumah dia. Memang saya nak cakap lah nih. Betul pula nih kalau datang ke rumah dia. Ya, buat kopi. Kata saya, sini saya yang buat, tidak. Sekarang kamu tetamu saya yang buat. Woi, ya banggalah saya, saya dibuatkan. Wah, ini makin peluang saya ini untuk cakap. Ya. Makin gagah saya cakap. Karena kopi pun dibuatkan. Bila sudah duduk ngopi, saya cakap sih, dia ada yang nak tanya nih, kena ramai. Pelajar-pelajar tanya apa. Kenapa? Bla 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 bla. Rupanya marahada manhaji. Yang ikut silakan, yang tidak tinggalkan. Ya. Langsung kopi tak terminum sampai habis. Ya. Alamak, pahit lah kopi jadi. Ya. Hadir. Ini manhaj aku, ini cara aku. Yang ikut silakan, yang tidak tinggalkan.
Ya. Rupanya betul ketika kita baca ya ziaratul murabi turaqi wa turabi. Aduh. Sudah dia yang datang bukan kita. Kita atur pula jadwalnya ikut kita. Aduh. Ya. Wa inna sadatas sufiyata banau sayrahum ala salasati usul. Para pembesar sufi itu membangun perjalanan mereka menuju kepada Allah berada di 3 dasar. Pertama al-ijtima'. Kedua al-istima'. Ketiga al-ittiba'. Ya. Wa bidzalika yahsulu, yang terakhir apa? Al-intifa'. Al-ijtima', kita berhimpun zahiran wa batinan bersama guru. Ya. Al-istima', mendengar apa nasihat dan perintahnya. Al-ittiba', kedua kepada akhlaknya. Setelah itu al-intifa', baru berguna hubungan dia dengan gurunya. Yang kelima as-sabru ala muwafaqati tarbawiyah kazapwatihi wa airadih. Ya. Ilah allati yaksidu biha takhlisul murid min ru'unati nafsiyah wa amradihil qalbiyah. Ya. Bersabar untuk apa? Untuk setuju. Bersabar kepada sikap-sikap guru, sikap-sikap tarbiyah guru. Seperti Japwatih. Apa? Guru memarah kita, guru menghalau kita, guru membuang kita. Wa iradihi, guru berpaling dari kita, dan guru, ya, kita tetap bersabar. Karena allati yaksidu biha, yang maksud dari allati yaksidu biha, yang dimaksudkan oleh guru, mawaqib tarbiyah itu sebenarnya adalah apa? Takhlisal murid, membersihkan murid min ru'unati nafsiyah, dari keburukan nafsu, wa amradihil qalbiyah. Kita kepada anak terkadang kita mesti merungut, ya, padahal tak merungut pun kita mesti suara keras. Tak boleh. Ya, tak marah pun. Ya, kalau marah memang sakitlah kita. Ya, bukan tarbiyah. Kan ada dalam kaidah psikologi kan. Jika kita marah dan membentak anak, maka ada saraf anak itu, dia akan putus. Dan membuat anak itu jadi tidak bijak. Tapi kalau kita mengangkat suara, ya, litarbiyah, mungkin telinga tidak dapat membezakan, tapi jiwa dan saraf tubuh manusia boleh membezakan. Mana suara keras yang penuh tarbiyah dan penuh kebencian, penuh kemarahan, itu dapat dibedakan. Ya. Maka kita jangan sampai meluah marah kepada anak dan benar-benar marah. Ya. Nah, disitulah kemahiran untuk mengatur emosional. Dan mereka para murabi itu mahir dalam bidang itu. Qala Ibn Hajar Al-Haythami, katsirun minan nufusi allati yuradu laha adamu tauqif atau taufiq idza ra'at min ustazin siddatan fi tarbiyati tanfiru anhu wa tarmihi bil qaba'ih wa naqais mimma huwa anhu bari. Kebanyakan jiwa nafsu nih, jiwa yang yuradulaha adamut taufiq, ya, yang mana nufus itu tidak taufik, tidak setuju, ya. Yang artinya yang datang kepada nafsu itu tidak setuju. Taufik artinya tidak muafakah. Ketika melihat guru keras dalam tarbiyah, ya, dan tanfiru anhu, meninggalkannya, bahkan menuduhnya buruk dan naqais, kurang, padahal guru itu bari daripada semua itu. Ya. Falyakhzaril muwaffiq min dzalik.
li'anna nafsa la turidu illa halaka sahibiha fala yuti'ha fil i'radi an syaikhi. Karena nafsu tidak ingin, nafsu hanya ingin menghancurkan si pemilik nafsu itu. Maka jangan taati nafsu. Artinya kebanyakan nafsu itu memang mendatangkan ketidakmuwafakohan apabila melihat seorang guru itu keras dalam tarbiyah. Bahkan menuduh buruk, padahal bari. Ya. Seorang guru mursyid itu disebut hayyin, bahkan dikatakan ciri seorang mursyid itu hayyin layyin. Ya. Dia bukan seorang pekerja di kerajaan, nak pergi ke sana banyak pelapis yang ya, atau ulama kerajaan lah, kita nak pergi pun kena tembus pelapis. Ada guard, ada security, ada wakil, ada banyak. Ya. Tidak mereka para sufi. Mereka tidak mau ada orang yang menghalangi dia kepada manusia. Itu. Ya, kita terkadang ya khidmat, ya, kita rasanya nak halangi guru kita kepada orang lain. Guru kita itu kita saja. Tidak betul. Ya. Adapun kita menjaga kerehatannya, menjaga itu lain. Tapi sebenarnya mereka tanah rehat. Ya. Saya dari kecil melihat, ya, ayah saya itu selalu marahi orang yang tunggu di rumahnya. Kenapa? Karena dia sering menghalangi orang datang. Ya. Dia hanya ingin memberikan kerehatan kepada gurunya, tapi selalu dimarah. Di akhirat kamu akan saya salahkan kamu nanti kalau ya, Allah menyiksa saya gara-gara menolak kedatangan orang untuk minta tolong kepada saya. Ya, tapi muridnya tetap saya. Kenapa? Karena dia mah ikhtiram. Kan ada perintah lain, adab lain. Tetapi bukan niat untuk menghalangi orang, tetapi untuk menghormati gurunya. Ya kan ada Sayyidina Hasan bin Thabit. Ketika sahabat itu tengah duduk-duduk, Nabi datang. Semua berdiri. Ya. Begitu sudah berdiri, kata Nabi, duduklah kalian semua. Semua duduk kecuali Sayyidina Hasan bin Thabit. Dia berdiri saja. Maka kemudian Nabi bertanya, ya Hasan, kenapa kau tidak duduk? Bukankah aku perintahkan engkau untuk duduk? Malah keluar syair. Berdiri kepada orang mulia bagiku wajib. Maka jika orang tidak berdiri melihat bulan, ya, berarti hatinya gelap. Tersenyum Nabi. Kelihatan tidak menjalankan perintah gurunya, padahal karena dia menghormati gurunya. Ya. Sahabat semua mengerti. Asasnya adalah hurmah di dalam ini. Ya. Keagungan gurunya tidak terusik. Dan kaitannya kepada orang, ya, semua orang taat kepada Nabi, semua orang punya hak. Ya, dan setiap orang pun punya hak memuliakannya. Nah ini merupakan adab, ya, kepada mereka. Nafsu itu memang tidak akan mendatangkan kepada nafsu itu sifat tidak taufik, tidak sepakat, tidak, ya, ketika guru itu syiddah. Ya. Dan betul, sekarang kalau guru itu syiddah, tanfiru anhu, lari utah, menolak tuh nafsu. Ya. Maka hati-hati, al-muwafiq min dzalik, ya, menyepakati hal tersebut, nafsu itu. Karena nafsu tidak ingin, melainkan ingin menghancurkan si pemiliknya. Maka jangan taati nafsu fil i'rad an syaikhi, ketika mau berpaling kepada gurunya, dari gurunya. Yang keenam, alla yanqul min kalami syaikh ilan nasi illa biqadri afhamihim wa uqulihim li alla yusi'u ila nafsihi wa syaikhi. Wa qad qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh.
Yang kedua, jangan menukil kalam guru itu kepada orang. Melainkan berdasarkan kadar pemahaman orang dan akal orang. Agar ya agar orang itu tidak memburuki dirinya dan gurunya. Sayyidina Ali berkata, bicaralah kepada orang dengan apa yang mereka paham. Apakah engkau suka Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Guru bicara apa? Itu kepada kita. Tapi bukan kita bicara kepada orang ya, seperti guru. Nah, akibatnya gurunya juga akan didustakan. Bukan guru, Allah dan Rasul akan didustakan. Wa hadhil adab kulluha innama tutlab minal muridil haqiqi alladhi yuridul wusul lil hadratil ilahiyah. Ini adab semuanya hanya dituntut kepada murid hakiki yang ingin wusul kepada hadrah Allah. Amma al-muridul majazi fa huwa alladhi laisa qasduhu min ad-dukhul ma'as sufiyati illa at-tazayyi bi zayyihim wal intizamu bi silqi aqdihim wa hadha la yulzamu bi syuruti suhbati wala bi adabiha wa mislu hadha lahu an yantaqil ila tariqin ukhra wala haraja alaih kama anna tariqat tabarruk la haraja fil intiqal minha ila ghairiha kama huwa ma'ruf indal murabbiyin al-mursyidin. Adapun murid majazi, maka tujuan murid majazi itu memang bukan untuk masuk kepada tarbiyah orang sufi. Dia hanya ingin berpakaian seperti pakaian orang sufi. Dan dia hanya ingin intizam pisilqi iqdihim. Dia hanya ingin beratur di tali ikatan mereka. Macam apa? Tasbih ini kan beratur, ini di sini, ini di sini. Dia hanya ingin sebaris dengan tasbih ini. Ya, padahal dia tidak masuk kepada golongan sufi, artinya tidak menjadi muridnya. Dia hanya menjadi ikhwan, ukhwah, ya, teman. Ya. Dan ini tidak dilazimi dengan syarat suhbah dan adabnya. Yang adab itu adalah yang murid hakiki, murid tarakki, murid yang memang ingin wusul ila hadrah ilahiyah. Apa wusul ila hadrah ilahiyah? Murid yang ingin mendapatkan sifat mahmudah di dalam dirinya. Gitu. Bukan sekedar ingin meniru ya, ibadahnya, zikirnya, zuhudnya, ya, tapi tidak ingin mengambil apa di dalam rohani. Sama bahwasanya tarik tabarruk ya. Orang yang seperti ini maka dia boleh untuk berpindah kepada tarikat lain, wala haraj alaihi, tidak ada keberatan. Ya, sebagaimana juga tarik tabarruk tidak ada halangan, tidak ada keberatan untuk berpindah ya, dari tarik gurunya kepada yang lain, seperti ma'ruf bagi murabbi dan mursyid. Ya, bahkan yang kita ketahui ya, di madrasah kita ini tidak menerima tabarruk, murid untuk tabarruk. Ya. Apa mau tabarruk itu? Ya, orang yang hanya datang hadir, mengambil ilmu, mendengar, dan dia ingin dikenal sebagai orang yang dekat dengan orang-orang soleh, sufi. Ya, lalu dia meniru pakaiannya dan ya, mungkin meniru hizibnya dan apa ya, zikir-zikirnya ya, tidak lebih dari itu tabarruk. Itu para mursyid itu paham. Ya, mungkin dia meninggalkan, mungkin dia ya. Maka di kita ini sering misalnya, boleh tak saya ini ada tarekat lain, boleh tak tabarruk? Ya, ada yang membolehkan. Ya, tapi di madrasah yang ya, kita ikuti ya, tidak ada tabarruk. Ya. Kan kita melihat seorang kita banyak ya yang kalau syekh di tarekat tertentu mungkin atau tarekat yang sama tapi syekh tertentu membuka tabarruk. Ya, membuka tabarruk. Artinya begini. Ketika tabarruk
dia tidak menjadi murid wusul, itu maksudnya. Ya. Tidak menjadi murid wusul karena dia tidak ada syarat untuk beradab. Gitu. Nah, karena tidak ada syarat untuk beradab, maka tidak akan usul. Gitu. Nah, ketika dia pindah, ya pindah. Seboleh mungkin mereka menolak tabaruk, tapi kan terkadang orang tak cakap, ikut saja tabaruk, dan itu tidak akan dapat apa-apa dan tidak dituntut. Dan kalau memang dia tabaruk meskipun sudah baiat, maka kalau dia meninggalkan pun tidak ada. Ya. Dan seorang mursyid itu akan merasa ya, mana yang tabaruk, mana yang murid hakiki. Kita habiskan. Yang kedua, adabul murid ma ikhwani. Ya, adab murid kepada sesama ikhwannya, sesama saudaranya nih. Ini sesama murid. Yang pertama, hifzu hurmatihim ghaibina aw hadirin. Menjaga hormah mereka di saat jauh dan di saat hadir. Fala yaghtabu ahadan minhum. Tidak boleh gibah kepada salah seorang daripada ikhwannya. Wala yang kusu ahadan, dan tidak boleh mengurangi nama baiknya. Li'anna luhumahum masmumatun kaluhumil ulama'i wassalihin. Karena daging mereka penuh racun. Ya, seperti daging ulama dan orang-orang soleh. Tidak boleh murid dengan murid ya, merendahkan baik ketika dekat dan ketika jauh. Dan tidak boleh menggibah. Ya, karena mencintai ikhwannya sama mencintai gurunya. Orang tua suka tahu ketika melihat abangnya salah, ya, adiknya memaafkan kesalahannya itu. Orang tua suka tuh melihatnya. Ya. Mungkin orang-orang yang dewasa punya anak paham tentang adab ini. Saya punya pengalaman di keluarga. Tarbiyah yang dilakukan oleh orang tua ke orang lain itu diterapkan ke anak. Saya melihat ya, yang tua katakan melakukan kesalahan. Tapi seolah-olah orang tua itu menutupi kesalahan itu sehingga tidak ada kesalahan. Gitu. Tapi ketika kita melaporkan kesalahan itu ya, kepada orang tua itu marah kepada yang dilaporkan. Sejak kecil saya mengenal tentang cara-cara tarbiyah itu sebelum masuk ke dalam tarikat. Oh, seperti itu. Intinya ternyata kita dapatkan agar hati kita bersih meskipun orang melakukan kesalahan kepada kita. Dari benci dan ihana. Karena itu penyakit nafsu. Si E melaporkan si B kepada gurunya. Dua-dua muridnya. Ya. Si B ini bla 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 bla. Kemudian orang tua itu marah kepada dia. Selesai. Kemudian saya tahu kenapa. Dia bicara kepada orang, bagi tahu si E itu. Mentang-mentang saya marah dengan dia itu bukan pelajaran bagi dia. Tidak boleh itu mengadu-ngadu. Bagi tahu dia tapi jangan dari aku. Ya. Ya Allah. Itu tarbiyah. Kalau tidak, berarti ini guru tidak betul merendahkan nama baik orang.
Ya, demi tarbiyah. Jika kita meyakini kamal, maka semuanya akhlak yang alia. Ada satu kejadian yang Said itu jadi ukuran. Seorang murabbi punya adik beradik. Adik dia jahat. Sampai ke tahap nak membunuh. Karena dengki. Lalu adiknya, dia menyebelah ya, ke abangnya yang jadi seorang mursyid murabbi itu. Ya. Dia menyihir. Dan terkesan disihir. Lalu adiknya, ya, yang menolong, yang memijit, yang membantu, yang ya, khidmat seperti khadim adalah adik. Ya. Ketika tengah sakit, tiba-tiba adiknya cakap begini, "Bang, kenapa kau tidak sumpahi saja agar dia kecelakaan tuh?" Ya. Lalu abangnya itu meludahi mulutnya dan mengatakan, "Setan kamu. Gua lagi memerangi nafsu, lu jadi setan menggodanya." Itu pelajaran berharga bagi saya. Ya. Mentang-mentang dia tidak menyakiti, ya tidak berarti itu bukan pelajaran seorang murabbi. Tiba-tiba adiknya taubat, disambut taubatnya seperti emak baru jumpa anaknya yang hilang. Dipeluknya. Dia dengki. Itu. Apa gara-garanya? Sebelum taubat, sebagai wujud taubat dia menyerahkan seluruh hartanya. Itu kan keikhlasan dia karena kafarah. Diserahkan semua hartanya. Ya, untuk pembinaan dakwah lah. Ya. Baru kemudian itu tobat dan diterima tobatnya. Adiknya ini suudzon, dia karena uang lupa dengan dulu dosa dia. Artinya ini seorang murid ya, tidak mendapat tarbiyah. Yang mendapat tarbiyah malah ini yang melakukan kejahatan. Itu kesidikan. Tapi satu benda yang paling lihat, ternyata dia disakiti, sudah luka tubuhnya, lupa. Karena murabbi. Ya. Hati seorang murabbi muat, meskipun bukan muridnya. Apalagi muridnya. Dengan jiran, dengan sama dengan ada seorang syekh ya, dia punya sampah, itu dia membuang sampah, rupanya tidak sampai ke tempat sampah, terbuang ke rumahnya. Dibiarkan berpuluh-puluh tahun. Baru tahu bahwa sampah dia tidak terbuang ke tempatnya, terbuang ke rumah dia. Ya. Maka ditanya, "Kenapa kamu bertahan? Tidak pindah?" Jawabannya apa? "Aku takut sampahmu nanti tidak ada yang menampungnya." Itu sampah. Ya. Itulah akhlak kesempurnaan mereka. Yang kedua, nasihatuhum bita'limi jahilihim wa irsyadi dhalihim wa taqwiyati dha'ifihim. Ikhwan, sesama ahbab, sesama murid saling menasihati, mengajarkan yang jahil, mendidik, membimbing yang sesat dan memperkuat yang lemah. Wa lin nasihati syurutun yan bagi iltizamuha. Nasihat ada syaratnya yang mesti dipegang. Wa hiya thalathatun lin nasih. 3 untuk yang menasihati, wa salah satu lil mansuh, 3 untuk yang dinasihati, antara ahbab, ikhwan dan murid.
Fasyurutun nasi, syaratnya yang menasihati. Ya. Antakuna nasihatu sirran, nasihatnya sembunyi, jangan disebar di depan orang. Wa antakuna bilutfin, lemah lembut, bukan kasar. Wa antakuna bila isti'la, dan dia tidak isti'la, tidak merasa sombong, merasa tinggi. Tapi menasihatinya merasa rendah. Ana akhukum billah, dan lain sebagainya. Ya. Ini mursyid jangan dikira tidak tahu. Jika muridnya tidak beradab sesama muridnya, jangan dikira bodoh dan buta. Ini tarbiyah. Ya. Wa syurutul mansuh. Syarat yang dinasihati an yaqbalan nasiha, menerima nasihat. Yang kedua an yaskuran nasih, mensyukuri yang menasihati. Yang ketiga an yutabbiqan nasiha, mempraktikkan nasihatnya. Ketiga at-tawadu' lahum, dan tawadu kepada mereka. Wal insafu ma'ahum, dan insaf. Artinya kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Wa khidmatuhum biqadril imkan, dan khidmat dengan semampu mungkin. Id sayyidul kaum khadimuhum, karena tuannya satu kaum adalah khadimnya. Tuan itu khadim. Ya. Jangan dikira perempuan itu khadim bukan tuan. Istri itu tuan. Nampak khadim tapi tuan. Coba kita pergi ke mall. Ya. Suaminya bawa, itu kan tuan kan berarti. Ya. Pergi ke mall, tak akan laki-laki di depan, laki-laki di belakang, perempuan di depan. Itu tuan. Keempat, husnudzan bihim wa adamul insighal bi'uyubihim. Baik sangka kepada mereka dan tidak sibuk dengan aib mereka. Seorang ikhwan dengan ikhwan lain sibuk sesama ya aibnya, inqata al-madad, dan dia tidak berjalan, hanya berjalan di tempat. Wa waqlu umurihim ilallah, dan serahkan perkara mereka kepada Allah. Orang pendosa pun di luar akan menemukan taubatnya. Lagi ikhwan. Wala taral aiba illa fika mu'taqida. Kamu tidak melihat aib melainkan itu kamu yakini ada dalam dirimu. Ketika kita melihat aib, yakini kita ada, tapi Allah tak tunjuk. Allah tak buka. Ini tak begitu melihat orang berbuat buruk, seolah-olah kita tak paham tentang keburukan itu. Seolah-olah kita malaikat yang tidak mengerti. Kenapa aku heran? Allah, kenapa jadi? Ush. Ya. Allah buka di orang, itu satu anugerah. Allah tidak buka di kita. Aiban bada bayinan lakin istatara. Padahal kamu meyakini di dalam dirimu itu ada aib yang jelas, nyata, tetapi tertutup. Kelima, qubulu ujrihim idza tazaru, menerima maafnya ketika mereka minta maaf. Islahu dzati bainahum idza ikhtalafu wa ikhtasamu, mendamaikan antara mereka ketika berselisih dan bermusuhan. Ketujuh, ad-difa' anhum idza uzu aw intuhikat hurmatuhum, membela mereka ketika mereka disakiti atau dilanggar kehormatannya. Jika ada orang lain menghina ikhwan, ya, kita bela. Karena harga diri dia, harga diri gurunya, dan itu guru kita. Kedelapan, alla yatlubur riasah wa taqaddum alaihim li'anna talibal wilayah la yuwalla. Jangan menuntut riasah dan taqaddum alaihim, dan tampil ke depan atas mereka. Karena orang yang meminta wilayah tidak akan diangkat menjadi wilayah. Artinya orang yang ingin jadi pimpinan tidak akan diangkat menjadi pimpinan. Ya. Jangan ingin dia menjadi pemimpin semua ikhwannya. Tak. Fahadihi jumlatun minal adabi allati yajibu ala salik mura'atuha wal muhafazatu 'alaiha. Fa inna tariqa kullaha adab. Hatta qala ba'duhum ij'al 'amalak malihan wa adabak daqiqa. Sejumlah adab ini wajib bagi seorang salik memeliharanya dan menjaganya, karena semua torik adab. Sehingga mereka mengatakan, jadikanlah amalmu garam dan adabmu tepung. Ya, kita buat bakwan,
Garamnya sedikit, tepungnya yang banyak. Adabnya yang banyak. Wa qala Abu Hafsin Naisaburi radhiyallahu anhu, at-tasawuf kulluhu adab. Tasawuf semuanya adab. Likulli waktin adab, setiap waktu adab. Walikuli halin adab, setiap hal adab. Walikuli maqamin adab, setiap maqam adab. Paman lazimal adaba balagha mablagar rijal. Barang siapa yang melazimi adab, maka dia akan mencapai seperti yang dicapai para aulia. Wa man harumal adab fahuwa ba'idun min haitsu yazunnul qurbu mardudun min haitsu yazunnul qabul. Barang siapa yang tidak terhalang, barang siapa yang terhalang adabnya, tidak beradab, maka dia jauh di mana dia menyangka dekat. Fahuwa ba'idun min haitsu yazunnul qurba. Dia jauh yang dia dari sekiranya dia menyangka dekat dan dia ditolak sebetulnya. Ya. Dari dia menyangka diterima. Dia rasa diterima padahal ditolak. Wabil jumlati fa adabul murid la nihayata lahu ma'a syaikhi wala ma'a ikhwani wala ma'a amatil wujud. Kesimpulannya, adab murid tidak ada nihayahnya. Tidak ada nihayahnya. Ya. Sabar jangan dihitung, disabarin 2 kali, kalau ketika 4 entah. Ya, kepada gurunya dan tidak juga kepada ikhwannya dan tidak juga kepada yang wujud di muka bumi ini. Semua hidup ini kehendak Allah, menyabari semua, menyabari Allah. Apakah ada nihayahnya? Ya. Kita sering mendengar dulu, hidup tanpa kebencian indah. Itu tidak ada kecuali di tasawuf. Ya. Jika ada kebencian, udah sempit dunia itu. Ya, pergi ke lorong ini, ada yang dibenci, ada. Ya. Wa qad afradahul murabbuna bit ta'lif. Ya, wa alafa fihi Ibnu Arabi al-Hatimi wa Sya'rani wa Ahmad Zarruq wa Ibnu Ajibah wa Suhrawardi wa ghairuhum. Dan para murabi itu secara khusus menulis tentang adab-adab itu. Telah mengarang dalam adab ini siapa? Imam Ibn Arabi al-Hatimi, Wasya'rani, Ahmad Zarruq, Ibn Ajibah, Suhrawardi dan lain-lain. Ya. Nak dibuang Ibn Arabi ini. Beliau menulis adab Allah, tidak ada yang bagaimana adab beliau kepada gurunya Sidi Abu Madyanil Ghaus. Ya. Dan beliau menulisnya dalam buku Adabul Muridin. Ya, inilah tentang adab, karena tarekat itu guru, murid, manhaj. Maka ada adab kepada guru, ada adab kepada murid, kepada sesama. Dan itu adalah merupakan bagian daripada manhaj amali. Ya. Metode praktikal di dalam tasawuf. Itu dasar yang tidak boleh ya. Sampai ada umpama begini. Jika seorang salik, murid, tidak menghormati manusia, tidak menyayangi manusia, itu pertanda bahwa dia bohong sayangnya kepada sesama ikhwannya, ahbabnya. Ya. Berarti kalau dia tidak menyayangi sesama ikhwan dan ahbabnya, itu pertanda bahwa dia bohong cintanya kepada gurunya. Mesti karena maslahah. Karena kalau dia cinta kepada gurunya, dia akan tercium bau gurunya di setiap baju murid ikhwannya itu. Dia akan tercium. Setiap murid ada hurma gurunya di situ. Setiap anak ada tak hurma orang tua. Ya, itu tergantung ketulusan adab kepada gurunya, itu juga ketulusan adab kepada sesama ikhwan dan ahbabnya. Ya. Adab bi ghaibihim wa hadirihim. Dari jauh mendoakan, sudah dekat juga mendoakan. Dari jauh tetap mulia, sudah dekat juga tetap mulia. Jika dalam hadis Nabi mengatakan,
tidak sempurna iman kecuali dia mencintai orang lain seperti ia mencintai untuk dirinya. Itu adab kepada semua orang, lebih kepada sesama ikhwan. Ya, mengharapkan baik itu adalah merupakan adab iman yang paling tinggi. Ya. Mendoakan baik, mengharapkan baik, memaafkan, itu merupakan adabul mahabbah kepada sesama. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Perlu kepada guru karena itu adalah hukum alam semesta ini. Karena dia akan menjadi seorang guru lagi. Ya, maka dia mesti ada guru, apalagi agama ini yang mesti bersambung, tidak boleh terputus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud oleh orang sufi? Lupa Allah itu adalah satu dosa. Jika tidak wujud maka tidak memiliki. Aduh. Apa maksud oleh orang sufi? Lupa Allah itu adalah satu dosa. Oke. Jika tidak wujud maka tidak memiliki. Jadi hanya dia yang memberi ingat dan memberi lupa. Jadi bagaimana pula lupa ini dikatakan satu dosa, sedangkan dia yang memberinya. Minta pencerahan. Jadi oke. Ya. Orang sufi mengatakan bahwa lupa itu adalah satu dosa. Ya. Ini lupa kepada Allah ya. Bukan lupa barang hilang, bukan lupa tapi lupa kepada Allah. Ya, lupa Allah, tidak ingat kepada Allah. Itu satu dosa besar. Pertama yang perlu dipahami begini.
mereka mengatakan tidak ada satu dahan yang kering, ya, tidak ada satu dahan yang jatuh melainkan dia lupa kepada Allah. Jadi alam semesta itu ketika jatuh karena dia lupa kepada Allah. Ya, gambarnya kering daun itu jatuh. Ya. Katakan orang naik kereta di jalan tak ada orang yang melanggar orang, tapi ketika dia mengantuk pelanggar. Ya. Itu sebab kalau kita sholat tetapi tidak khusyuk, kacau sudah sholat itu. Gitu. Nah maka hudur kata orang sufi, syuhud al-qalbi itu adalah ingat. Syuhud kan ada dua, ada syuhud qalbi itu ingat. Ya. Dan itu adalah satu ibadah yang hakiki. Ya kalau pas perkara sholat tidak ingat, ya anak kecil di pondok tuh, ya, dia tak ingat, tidak lupa tuh waktu sholat dia sholat, tapi dia tidak ada hudur kepada Allah, tidak ada syuhud. Yaitu bukan dosa, belum berpikir dosa, tapi orang belum berpikir ke tahap itu. Masih berpikirnya tidak sholat itu dosa. Ya. Meninggalkan sholat itu dosa. Nah bagi mereka yang sudah tidak akan pernah ingin meninggalkan sholat, ya, maka ketika dia sholat tidak khusyuk itu satu dosa. Kenapa? Karena dosa yang dengan mukhalafatus syariah, melanggar syariat, tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan. Ini dosa nih. Ini Allah ampun. Ya. Allah ampun. Ya Allah ampunlah. Memang dosa itu diciptakan untuk diampun. Itu sebab Allah suka kepada orang bertaubat. Dan banyak bertaubat. Untuk menunjukkan bahwa Allah ciptakan dosa, jangan merasa bahwa aduh saya dosa sangat nih bagaimana Allah. Justru memang ya, untuk ditobati. Allah bagi. Tapi ketika lupa, bagaimana tobatnya? Ya bagaimana tobatnya? As-Sufi Ibnu Waqtih. Orang Sufi itu adalah Ibn Waqtih. Anak waktunya. Artinya bagaimana? Saya mengumpamakan begini. Ini layar yang di-shot oleh proyektor. Sebetulnya munculnya satu gambar itu adalah satu negatif. Ya. Lalu gambar itu banyak bergerak jalan itu juga karena berganti-ganti negatif. Sebetulnya yang menampilkan kita, sebetulnya kehidupan dia hanya 1 detik katakan. 1 negatif, tak, tak. Nah jika gambar itu, setiap gambar yang berjalan itu, dia menyadari bahwa dia adalah terdiri daripada negatif-negatif ini. Dia menyadari hakikat hidup kita itu sekejap saja. Kalau kita ingat kepada Allah sekejap itu, maka akan ingat selamanya. Kita tidak ingat Allah ini karena tidak ingat sekejap, itu saja. Ya. Nah, kalau kita tidak ingat dalam sekejap tampilnya kita di dunia, bagaimana nak ulang? Ya. Bagaimana nak diulang? Maka mereka mengatakan begini, hakul waqti yumkin an yuqda, wal waqtu la yumkin qada'uh. Isi waktu boleh kita qada kalau kita tidak kerjakan. Tapi waktu kalau lewat, macam mana memang kodoknya? Pukul 7 hari ini, untuk hari ini. Pukul 7 esok petang, itu untuk petang. Gitu. Kalau hak waktu itu kita tidak makan, kita boleh makan pukul 8. Tapi kalau pukul 7 tak ingat, ya sudah. Ingatnya pukul 8. Macam mana menggantinya itu? Maka bagi dia lupa itu dosa besar.
Ya. Kalau kita tak dosa lah. Ya. Mungkin kita belum dihisab itu tuh. Buktinya kita belum merasa. Kalau sudah dihisab kita merasa. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Hisab di sini, jangan dihisab di akhirat. Ya. Dan lupa dan ingat. Ya, ini persoalannya. Jadi hanya dia yang memberi ingat dan tidak memberi lupa. Jadi bagaimana pula lupa dikatakan satu dosa sedangkan dia yang memberinya. Minta pencerahan. Iyalah. Semua ya semua dari Allah. Ya. Lupa itu tiada. Ya, tiada itu kan karena Allah tidak beri ingat. Ya. Lupa itu kan tidak ada ingat. Ya, bukan ada lupa, tapi yang tidak ada ingat. Gitu. Itu sebab dosa itu selalu dinisbatkan kepada kita. Ya, apabila buruk itu pamin nafsik dari dirimu. Kalau baik itu pamin Allah. Satu, kedua, Al-Quran mengatakan orang yang berbuat dosa adalah orang yang menzolimi dirinya. Gitu. Nah maka ketika kita tidak sabar, katakan begitu, maka itulah kita. Jadi kalau kita tidak sabar, nisbatkan kepada kita. Karena memang kita tidak punya sabar. Tapi kalau kita sabar, nisbatkan kepada Allah. Karena sifat itu adalah sifat Allah. Itu. Nah, lupa itu mesti kita sesali. Karena itulah sifat kita. Karena Allah belum bagi ingat. Gitu. Lupa itu kan sesuatu yang tidak ingat. Karena kalau orang ingat itu tidak akan lupa. Ya. Orang ingat itu tidak akan lupa. Nah, ketika dia lupa, dosa. Ketika dia tidak sabar, dosa. Kenapa? Karena Allah tidak memberi. Maka dia mesti kembali ke Allah agar Allah memberi. Kalau masalah amal zahir ya anak kecil juga beramal tuh. Ya. Maka ibadah itu adalah qalbiyah ruhiyah, bukan badaniyah jasadiyah. Ya. Kalau jasadiyah badaniyah itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia beribadah kepada Allah. Ya. Kalau tidak maka orang tidak mendapat pelajaran. Ya. Nah itu maksudnya. Jadi dosa itu memang adalah ketiadaan. Kalau kita beramal lalu kita menisbatkan kepada diri kita itu pendosa. Itu menzalimi diri sendiri. Ya. Mestinya kita berbuat baik. Kita meyakini bahwa kebaikan dari Allah dan kita berbuat baik untuk Allah. Ini namanya tidak menzalimi diri sendiri. Tapi kalau kita melakukannya untuk diri kita, itu menzalimi diri kita. Karena zalim itu adalah meletakkan sesuatu, melakukan sesuatu di bukan miliknya. Ya. Semua milik Allah. Jika kita akui kita itu zalim. Ya. Harta orang kita rusak. Zalim kan karena bukan harta kita. Ini dalam hukum syariat. Tapi Allah mematikan orang satu kali tsunami ribuan orang. Wih Allah zalim. Tidak, itu milik dia. Gitu. Maka dosa adalah ketiadaan. Itu mesti kita akui diri kita. Maka orang yang lupa adalah dosa. Kenapa? Karena Allah tidak beri ingat kepada dia. Maka dia hendaklah memohon kepada Allah agar beri ingat. Ya. Maka dengan adanya ingat, ibadah yang Allah perintahkan, ada waktunya, ada mazharnya, ada ucapannya. Itu jauh lebih mulia dibanding hanya orang yang melakukan zahir saja tanpa ada syuhud, tanpa ada ingat. Kalau tidak ada rukun ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah yang terbaik kamu ingat kepada Allah. Ya, bukan kamu lupa. Nah,
Bagi orang yang belajar belum dapat ilmu itu satu dosa bagi dia. Bagi yang sudah belajar tidak melaksanakan itu satu dosa bagi dia. Tapi bagi orang yang sudah melaksanakan dan dia memiliki adabnya, kemudian lupa, itu dosa di sini. Apakah ini kalau melakukan itu dosa? Ya dosa lah sama. Ya. Tapi dia meyakini ini diampun kalau dia tobat. Tapi ini bagaimana tobatnya? Karena waktu kalau sudah lewat, bagaimana tobatnya? Katakanlah suami kepada istri. Suami serong karena lupa istri. Serongnya dimaafkan, lupanya bagaimana mau dimaafkan? Tak apalah bang, tapi kenapa sampai terjadi kan itu? Ya. Tapi kalau dia melakukan, ya, kawin lagi misalnya, tapi itu tidak melupakan, itu tidak menyakiti itu. Ya. Tapi kalau serong, mananya lupa. Lupa syariat, lupa janji, lupa itu. Ya meskipun secara manusiawi tetap sungguh kau kejam kan gitu. Lupa. Ya. Kesalahannya bisa dimaafkan tapi lupanya itu tidak bisa dimaafkan. Dan orang-orang sufi takut diangkat lupanya. Karena lupa itu adalah hadrah. Ingat itu hadrah. Artinya Allah menghadirkan dirinya melalui sifat-sifatnya ke dalam hati kita. Maka kita ingat. Tapi ketika kita lupa berarti Allah tidak menghadirkan sifat dan asmanya ke dalam hati kita. Tidak hudur. Dan itu adalah satu dosa yang dia kutuk. Ya, maka dia memohon, ya Allah, ya, ampunkan aku. Itu yang mereka takuti, Allah tidak hudur ke dalam hatinya sehingga dia lupa. Itu maksudnya. Ya. Adapun dari segi syariah, ya semuanya memang hatta lupa juga dilupakan oleh Allah. Ya. Bukan lupa, dilupakan. Gitu, dibuat lupa oleh Allah. Artinya Allah tidak memberi ingat. Dan tentunya orang yang tidak kita ingat, ya orang yang tidak dicintai. Gitu, maka orang takut tidak diingat. Ya. Naqifuna walhamdulillah.